Halo semuanya, para penggemar sinetron Terikat Janji. Apa kabar kalian semua? Semoga kita selalu dilimpahkan rezeki dan selalu diberikan kesehatan. Kembali lagi dan kembali kita di Sena Dapina Channel, yang pastinya di channel ini kita akan khusus membahas sinetron yang sedang viral saat ini, yaitu sinetron Terikat Janji. Kalian jangan lupa subscribe, like, dan komen agar kalian tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru seputar sinetron Terikat Janji. Di episode selanjutnya, semua bukti yang berhasil dikumpulkan oleh Sena akhirnya mengarah pada satu titik yang tidak terbantahkan. Penyelidikan panjang yang penuh resiko kini menemukan ujungnya, membuka keterlibatan langsung Dipa sebagai dalang utama di balik rangkaian kejahatan yang terjadi. Bersama tim, Sena bergerak cepat hingga akhirnya Dipa berhasil tertangkap dan dijebloskan ke dalam penjara, diikuti oleh Hans yang selama ini beroperasi dalam bayangan. Fakta yang terungkap justru lebih gelap dan dari dugaan. Di balik penyergapan yang terjadi sebelumnya, Dipa telah menyiapkan langkah kejam untuk menutup semua jejaknya. Ia menyewa seorang penembak jitu yang bernama Hans dan menempatkannya di atas gedung, bukan untuk melindungi anak buahnya, melainkan untuk membungkam mereka. Dalam momen genting itu, Hans diperintah menembak Yoga beserta anak buahnya, demi memastikan tidak ada yang tertangkap hidup-hidup dan membuka rahasia bahwa pengebom kos milik Reja adalah perintah langsung dari Dipa. Keputusan itu menjadi bukti paling nyata betapa dingin dan tanpa batasnya Dipa. Ia rela mengorbankan orang-orangnya sendiri demi menyelamatkan dirinya. Namun justru dari situlah celah terbuka. Jejak komunikasi, posisi Hans, dan alur perintah yang berhasil ditelusuri menjadi bukti kuat yang akhirnya menjerat mereka. Apa yang ia rancang untuk menutup semuanya justru berbalik menjadi jalan yang mempercepat kejatuhannya untuk masuk ke dalam penjara. Saat Dipa akhirnya tertangkap nantinya, tidak ada lagi ruang untuk mengelak. Semua kendali yang selama ini ia pegang runtuh seketika dalam sekejap. Bagi Sena, ini adalah penuntasan atas misi yang penuh pengorbanan. Ia akhirnya berhasil menyeret dalang utama ke balik jeruji besi dan membayar semua resiko yang telah ia ambil. Namun di balik keberhasilannya itu, Sena menyadari bahwa ini belum benar-benar akhir. Masih ada suatu kebenaran dan satu kebenaran yang belum terungkap, yaitu tentang Rian dan rahasia yang masih tersembunyi di dalam Kusuma Food, yang kini menjadi tujuan berikutnya untuk ia bongkar tanpa sisa. Di sisi lain, kisah cinta antara Sena dan juga Dapina justru semakin dalam di tengah kekacauan yang sedang terjadi. Momen penyergapan itu meninggalkan jejak yang tidak bisa dihapus begitu saja dalam ingatan Dapina. Detik ketika tubuhnya ditarik dan jatuh bersama, saat dilindungi dari arah tembakan terasa begitu nyata, begitu dekat, hingga wajah pria yang menyelamatkannya terus terbayang jelas di ingatan Dapina. Meski situasi saat itu sangat kacau dan penuh ketegangan, ada suatu yang terasa sangat familiar, suatu yang membuatnya yakin bahwa sosok itu yang menyelamatkannya adalah Sena. Sejak saat itu pikiran Dapina tidak pernah benar-benar tenang. Bayangan Sena terus muncul tanpa diminta, mengisi ruang-ruang kosong di dalam pikirannya. Apalagi dengan kenyataan bahwa Sena tidak membalas pesannya dari kemarin, seolah menghilang begitu saja tanpa penjelasan. Ketidakpastian itu perlahan berubah menjadi kegelisahan yang terus mengganggunya, bahkan terbawa hingga ke dalam mimpi. Dalam tidurnya Dapina, ia melihat Sena pergi berpamitan dan meninggalkan tanpa kepastian dan memberikan semua yang ia pinjamkan, baik rumah, mobil, dan semuanya. Perasaan itu terasa sebegitu nyata hingga menyisakan sesak ketika Dapina terbangun. Namun di balik semua itu, Dapina masih berusaha menyangkal apa yang sebenarnya ia rasakan. Ia terus meyakinkan dirinya bahwa hubungannya bersama Sena tidak pernah nyata atau pura-pura, bahwa semuanya hanyalah bagian dari kesepakatan sekedar peran pacar pura-pura dengan seorang pria yang ia kenal sebagai penjual ketoprak. Di sini Dapina mencoba bertahan pada logika itu, seolah itu adalah satu-satunya cara untuk melindungi dirinya dari luka yang lebih dalam.
Padahal jauh di dalam hati Davina, kebenaran itu sudah jelas. Kenyamanan yang ia rasakan saat bersama Sena bukanlah sesuatu yang bisa dibuat-buat. Perhatian yang diberikan Sena, cara ia selalu hadir di saat yang tepat, dan bagaimana ia tanpa sadar menjadi tempat Davina bergantung, semua itu perlahan membentuk perasaan yang tidak bisa ia kendalikan. Apa yang awalnya hanya pura-pura, kini berubah menjadi sesuatu yang begitu nyata dan semakin sulit untuk disangkal. Davina mungkin masih berusaha menutupi dengan alasan dan penyangkalan, tetapi hati Davina sudah jauh lebih memilih. Di balik semua kebingungan, kegelisahan, dan rasa kehilangan yang ia rasakan, ada satu hal yang kini tumbuh dengan pasti. Ternyata Davina telah jatuh cinta pada Sena, meskipun ia belum berani mengakui sepenuhnya. Namun di tengah perasaan yang semakin tak terkendali itu, ada hal lain yang membuat jantung Davina berdegup dengan lebih cepat. Kegagalannya menghentikan kerjasama antara Sena dan juga ayahnya, yaitu Nopan. Rencana besar itu tetap berjalan. Nopan justru semakin yakin dan bersemangat mempercayakan proyek pembangunan mes karyawan Kusuma Food kepada Sena sebagai bentuk kepercayaan sekaligus rasa terima kasih. Bagi Davina, keputusan itu terasa seperti bom waktu. Ia tidak bisa memahami bagaimana semua ini bisa terjadi. Dalam pikirannya, Sena tetaplah sosok yang ia kenal selama ini. Pria sederhana, tukang ketoprak yang tiba-tiba masuk ke dunia yang sama sekali ia tidak paham atau berbeda. Dunia bisnis besar, proyek pembangunan, serta tanggung jawab yang menurutnya tidak mungkin bisa dijalankan oleh Sena. Kekhawatiran itu mulai memenuhi pikiran Davina, bukan hanya soal keberhasilan proyek itu, tetapi juga tentang bagaimana semuanya bisa berdampak pada reputasi perusahaan dan kepercayaan ayahnya. Karena jika ayahnya tahu yang sebenarnya, maka di sini Davina tidak akan dipercaya lagi. Semakin dia mencoba memikirkan, semakin ia merasa tidak tenang. Namun di balik semua kekhawatiran itu, ada satu hal yang tidak diketahui oleh Davina. Semua kebenaran besar yang selama ini tersembunyi dengan rapi di balik identitas sederhana Sena. Sosok yang ia anggap sebagai orang biasa ternyata jauh lebih dari itu. Di sini Sena selain sebagai seorang polisi yang menjalankan misi berbahaya, Sena juga berasal dari latar belakang yang sama sekali berbeda dari yang sebenarnya dan dari apa yang Davina bayangkan. Ia adalah anak dari keluarga besar yang memiliki kekuatan di dunia bisnis properti. Nama keluarganya berdiri di balik Arya Wangsa, sebuah pengembang perusahaan kelas atas yang dikenal luas. Bukan hanya itu, berbagai aset dan proyek properti lainnya juga berada dalam kendali milik keluarganya, menjadikan Sena seorang yang sebenarnya sangat memahami dunia yang kini ia masuk kembali. Ironisnya, semua fakta itu justru menjadi rahasia yang belum diketahui oleh Davina. Di satu sisi, Davina dipenuhi keraguan dan ketakutan bahwa Sena tidak mampu menjalankan tanggung jawab besar itu. Di sisi lain, kenyataan Sena justru memiliki kemampuan dan latar belakang yang jauh lebih dari cukup, bahkan mungkin melampaui ekspektasi siapapun di Kusuma Food. Ketegangan itu menciptakan jarak yang aneh antara mereka. Davina menilai dari apa yang ia lihat, sementara Sena menyimpan lebih banyak hal dari yang bisa ia jelaskan. Dan tanpa disadari, keputusan yang kini berjalan itu bukan hanya tentang bisnis, tetapi juga akan menjadi titik baru yang menguji kepercayaan, perasaan, dan kebenaran di antara mereka. Namun di sini bagi Sena, kerjasama bisnis dengan Nopan bukan sekedar proyek pembangunan biasa, melainkan peluang emas untuk masuk ke dalam Kusuma Food yang sengaja ia manfaatkan untuk tujuan yang jauh lebih besar. Setelah sebelumnya kehilangan akses ke Kusuma Food karena Sena tidak lagi menjadi bagian dari Kusuma Food yang sebelumnya menjadi konsultan Davina, kini ia kembali dengan posisi yang jauh lebih kuat dan legitimasi yang tidak bisa menimbulkan kecurigaan. Statusnya sebagai rekan kerja dalam proyek pembangunan mes karyawan Kusuma Food memberikan keleluasaannya untuk keluar masuk ke area perusahaan tersebut secara bebas, sesuatu yang sebelumnya mustahil ia lakukan tanpa resiko besar. Namun di balik semua aktivitas yang terlihat normal itu, fokus Sena tetap tertuju pada satu hal sejak awal,
untuk menjadi alasannya, yaitu utamanya, yang dimana di sini Sena akan menyelidiki tentang Rian. Keyakinan semakin menguat bahwa jawaban atas hilangnya Rian yang tersembunyi di dalam Kusuma Food, bukan di luar. Dan satu-satunya tempat yang paling mungkin menyimpan potongan kebenaran itu adalah ruang arsip perusahaan Kusuma Food. Ruang yang selama ini tertutup rapat dan sulit dijangkau oleh siapapun. Dengan akses yang kini ia miliki, Sena mulai menyusun langkah secara diam-diam dan terukur. Ia tidak bisa bertindak gegabah karena setiap kesalahan sekecil apapun bisa menghancurkan semua yang telah ia bangun. Kepercayaan dari Nopan, posisinya dalam perusahaan, hingga peluangnya untuk mengungkap kebenaran. Semua harus berjalan seolah ia benar-benar fokus pada proyek tersebut. Padahal di balik itu, Sena sedang menyusup lebih dalam, mendekati inti dari rahasia yang selama ini tersembunyi. Semakin jauh ia melangkah, Sena juga menyadari bahwa resiko yang ia hadapi semakin besar. Apapun yang ia temukan nanti bisa mengubah segalanya. Bukan hanya tentang masa lalu Rian, tetapi juga tentang orang-orang yang kini berada di sekitarnya, termasuk Davina. Namun kali ini, tidak lagi kata untuk mundur. Kesempatan ini adalah jalan satu-satunya yang dimiliki oleh Sena. Perjalanan Sena perlahan mengarah pada satu kebenaran yang paling ia takuti. Di balik semua penyelidikannya, potongan bukti dan firasat yang selama ini dirasakan, mulai muncul bayangan kenyataan yang begitu gelap bahwa Rian, adiknya, yang selama ini ia cari, kemungkinan besar sudah tidak lagi hidup. Bukan sekedar hilang, bukan sekedar menghilang tanpa jejak, tetapi juga menjadi korban dari sesuatu yang jauh lebih kejam. Perasaan Sena nantinya mulai berubah dari harapan menjadi kecemasan, dari keyakinan menjadi ketakutan yang perlahan menggerogoti hatinya. Setiap petunjuk yang nantinya ia temukan di Kusuma Food tidak lagi membawa harapan, melainkan mengarah pada satu kemungkinan yang sangat sulit diterima. Dan yang paling menghancurkan hatinya bukan hanya tentang kematian itu sendiri, tetapi tentang siapa yang berada di balik semuanya. Nama Nopan mulai muncul sebagai bagian dari bayangan gelap itu. Bagi Sena, ini adalah pukulan yang tidak hanya menyentuh logika, tetapi menghancurkan sisi emosionalnya. Nopan bukan sekedar target orang yang sedang ia selidiki. Ia adalah ayah dari orang yang ia cintai, yaitu Davina. Orang yang kini memiliki tempat di hatinya dan kebenaran ini. Meskipun belum sepenuhnya terungkap dan masih membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dibuktikan, sudah cukup untuk mengguncang seluruh keseimbangan dalam diri Sena. Ia nantinya akan berada di simpangan jalan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Di satu sisi, ada darah, ada keluarga, ada tanggung jawab sebagai kakak yang selama ini tidak pernah berhenti mencari keadilan untuk Rian. Tetapi di sisi lain ada perasaan yang tumbuh terhadap Davina, seorang yang tidak tahu apa-apa tentang semua ini, tetapi akan menjadi bagian dari konsekuensi yang sangat besar jika kebenaran itu benar-benar terungkap. Sena mulai merasakan konflik yang jauh lebih dalam dari sebelumnya, bukan lagi sekedar antara misi dan perasaan, tetapi juga untuk keadilan. Dan di sini Sena akan dilema antara memilih keluarganya atau perasaan Davina. Di sisi lain, situasi semakin menekan Dipa. Ia akhirnya dipanggil oleh pihak kepolisian setelah berbagai bukti yang mengarah kepadanya sebagai dalang di balik rangkaian kejadian besar yang selama ini terjadi. Meskipun di luar ia masih berusaha terlihat tenang, di dalam dirinya mulai dipenuhi kegelisahan yang tak bisa lagi ia sembunyikan. Kelicikan Dipa sebenarnya sudah dirancang sejak awal. Ia sengaja memerintahkan Yoga untuk mengantarkan anak buahnya ke luar kota atau ke luar negeri, seolah ingin mengamankan mereka dari kejaran hukum. Namun di balik itu, Dipa diam-diam telah menyewa Hans, seorang pembunuh bayaran yang bertugas menghabisi Yoga dan anak-anak tersebut. Semua dilakukan itu untuk satu tujuan, menghilangkan jejak dan memastikan tidak ada satu orang pun yang bisa membuka rahasianya. Tindakan itu menuju betapa kejamnya dan sadisnya Dipa. Ia tidak ragu mengorbankan anak buahnya sendiri demi menyelamatkan dirinya. Bagi Dipa,
Loyalitas bukanlah hal penting yang utama, hanyalah keselamatan dan kelancaran bisnisnya. Namun situasi berubah saat pemanggilan itu tidak luput dari perhatian Jihan. Tanpa sengaja, Jihan melihat langsung ketika Dipa berurusan dengan pihak kepolisian. Momen itu menjadi titik yang sangat berbahaya bagi Dipa, karena jika Jihan mengetahui informasi ini, bisa menghancurkan segalanya. Ketakutan Dipa di sini ketika nantinya Jihan mengatakan hal ini kepada Nopan, maka hubungan kerjasama antara Dipa dan juga Nopan bisa berakhir, dan ini membuat kerjasama antara Nopan dan Dipa nantinya akan berhenti. Dipa nantinya akan gagal mendapatkan uang yang sangat banyak dari kerjasama tersebut.